Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan televisi. Kelompok 1 yang beranggotakan Khairunisa Ana Nadia, Nanda Luki Lintang Syawala, Muhammad Alvin, dan Fuad Muhammad Hilmi. Dan selanjutnya akan menunjukkan materi yang akan disampaikan oleh Saudari Khairunisa Ana Nadia. What is television? Televisi atau TV adalah sebuah media telekomunikasi yang diciptakan dari sinar elektroda ciptaan John Knight Graham dari santan. Penggunaan kata televisi sendiri dapat merujuk kepada banyak hal, termasuk kotak televisi, acara televisi, ataupun transmisi televisi. Sejarah televisi. Pertama diawali dengan penemuan dasar hukum gelombang elektromagnetik oleh Joseph Henry dan Michael Faraday pada tahun 1831. Lalu tahun 1862, Abbe Giovanni Caselli menemukan pantelegraf sebagai alat pertama yang mampu mentransmisikan gambar melalui kawat. Tahun 1880, Alexander Graham Bell dan Thomas Edison mengeluarkan teori bahwa selain suara, perangkat telepon pun dapat mengirimkan gambar. Lalu, Paul Nipkow, seorang mahasiswa 23 tahun di Jerman, berhasil mengirim gambar dengan menggunakan kawat resolusi 18 garis yang melingkar dan disebut sebagai teleskop elektrik pada tahun 1884. Diawali istilah televisi sendiri pertama kali dicetuskan oleh ilmuwan Rusia bernama Konstantin Persky dalam sebuah pertemuan bertajuk Congress of Electricity di Paris pada tahun 1900. Tahun 1907, Campbell Swinton dan Boris Rosing menggunakan tabung sinar katoda untuk mengirim gambar. Keduanya melakukan ini dalam percobaan terpisah sebelum akhirnya Vladimir Zworykin mematenkan sebuah kamera TV pada tahun 1923. Charles Jenkins dan John Baird yang masing-masing berasal dari Amerika Serikat dan Skotlandia lalu mendemonstrasikan transmisi mekanik gambar melalui sirkuit kabel yang menghasilkan siluet pada 1924 sampai 1925. Diikuti pengoperasian stem, resolusi gambar 30 garis per detik pada 1926 juga oleh John Baird. Tahun 1927, Bell Telephone dan Departemen Perdagangan Amerika Serikat memancarkan siaran jarak jauh pertama dari Washington DC ke New York. Televisior ciptaan Baird ini juga dapat digunakan tanpa radio. Televisior yang dijual pada tahun 1930 sampai 1933 ini merupakan pemasaran televisi massal yang pertama. Kira-kira 1.000 unit televisior berhasil dijual. Kotak televisi elektronik komersial pertama dengan tabung sinar katode diproduksi oleh Telefunken di Jerman pada 1934, diikuti oleh produsen elektronik lain di Prancis 1936, Britania Raya 1936, dan Amerika Serikat 1938. Pada tahun 1936, Kalman Tihanyi menerangkan prinsip televisi plasma, yaitu sistem panel datar yang pertama. Bagian teknologi masa awal hingga masa kini. Teknologi mengalami evolusi sejak bertahun-tahun lalu, dimulai dari teknologi sederhana dan kemudian berkembang menjadi lebih canggih seiring dengan perkembangan zaman dan peningkatan kebutuhan manusia. Perkembangan ini disesuaikan dengan kebutuhan manusia, mengingat tujuan awal kehadiran teknologi adalah untuk menghadirkan kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktivitas mereka. Philo Farnsworth menjadi tokoh penting lain yang dianggap berhasil mendemonstrasikan TV elektronik pertama di San Francisco pada tanggal 7 September 1927 dan menggunakan sistem yang dirancang olehnya. Pada awal kemunculannya, TV digunakan untuk mentransmisikan gambar bergerak dalam warna monokromatik, yaitu hitam dan putih. TV kemudian tersedia dalam bentuk eksperimental kasar pada akhir tahun 1920-an dan membutuhkan beberapa tahun sebelum teknologi baru ini akan dipasarkan kepada konsumen. Pada 1940-an, TV hadir dalam ukuran besar dengan bentuk menyerupai radio sebab pengaruh radio saat itu cukup besar. Dan pada awal kemunculannya, sistem sirkuit dan teknologi yang digunakan pada televisi masih berukuran tergolong besar dan rumit, sehingga membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih besar.
Pada masa awal kehadirannya, teknologi yang digunakan TV disebut sebagai cathode ray tube atau CRT, yang digunakan hingga dekade pertama dari abad ke-21. Porsi dari sinyal siaran NTSC umum yang tertangkap oleh teknologi ini setara dengan resolusi 449 kali 482 piksel berbentuk persegi panjang. Kemudian, teknologi pada TV berkembang menjadi rear projection atau RPTV, memungkinkan tayangan ditampilkan pada layar berukuran lebih besar dan menggunakan teknologi proyeksi. Terdapat 3 tipe sistem proyeksi yang digunakan pada TV ini, yaitu berbasis CRT, berbasis LCD, berbasis DLP, dan berbasis DILA dan LCOS. TV proyeksi telah tersedia secara komersial sejak tahun 1970-an. Namun kala itu, TV ini tidak mampu menyaingi ketajaman gambar yang disuguhkan oleh TV CRT. Layar TV kemudian terus berevolusi menjadi panel datar yaitu LCD atau plasma, light emitting diode atau LED, hingga organic light emitting diode atau OLED yang banyak digunakan TV modern saat ini. Selain itu juga terdapat pita frekuensi yang digunakan TV untuk beroperasi, namun berbeda bergantung pada negara operasional. Sinyal VHF dan UHF pada pita 3 hingga 5 menjadi pita yang umum digunakan seperti halnya penyiaran analog. Namun, penyiaran yang disebut dengan istilah digital terestrial ini menyiarkan konten dalam format digital. Sementara itu, dalam penyiaran televisi analog semakin jauh dari stasiun pemancar televisi, signal akan melemah dan penerimaan gambar buruk dan berbayang. TV digital mewakili evolusi paling signifikan dalam teknologi penyiaran televisi sejak kemunculan TV berwarna pada tahun 1950-an. TV digital sebelumnya tidak banyak dikenal masyarakat, mengingat konten untuk TV ini membutuhkan bandwidth besar karena video digital tidak terkompresi. TV digital membutuhkan 200 Mbps bitrate untuk sinyal standar definition TV atau SDTV dan lebih dari 1 gigabit untuk High Definition TV (HDTV). Kemajuan teknologi juga berdampak pada perkembangan resolusi pada layar TV dengan peralihan ke SDTV dimulai pada pertengahan tahun 1900 hingga pertengahan tahun 2000. Untuk selanjutnya yaitu materi eksistensi media TV hingga saat ini. Dewasa ini, era digital sudah merambah ke berbagai bidang, termasuk dunia pertelevisian. Dulu, siaran televisi hanya dapat diakses melalui perangkat televisi yang ada di rumah-rumah. Namun, semenjak mulainya digitalisasi, beberapa pemilik stasiun televisi mulai berinovasi dan merambah ke dunia streaming. Mereka mulai beralih dari yang dulunya hanya dapat ditonton lewat layar kaca, kini sudah dapat diakses melalui aplikasi yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Selain merambah dunia streaming, stasiun televisi juga sudah merambah media sosial seperti YouTube dan TikTok. Ada juga stasiun televisi yang membuat aplikasi khusus untuk mengupload semua tayangan yang sudah disiarkan di televisi maupun di live stream sebelumnya. Tujuannya adalah agar penonton dapat menonton dan menikmati tayangan kembali yang sudah disiarkan di televisi. Semenjak kemunculan internet dan peningkatan pesat perkembangan internet dan media online membuat media digital digadang-gadang akan menjadi penguasa audiens. Banyak spekulasi yang menganggap bahwa televisi akan ikut mati, seperti media cetak, koran, atau majalah. Namun nyatanya anggapan itu tidak nyata terjadi. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh We Are Social, memang disebutkan bahwa masyarakat global lebih lama mengakses internet daripada menonton televisi. Menurut mereka, masyarakat global menghabiskan waktu 6 jam 43 menit untuk internet dan 3 jam 18 menit untuk menyaksikan televisi. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat sebenarnya masih menonton televisi, hanya saja layarnya saja yang berbeda. Masyarakat sekarang juga bisa menonton televisi lewat smartphone mereka. Di era sekarang ini, juga para konsumen cenderung ingin menikmati tontonan tanpa iklan. Mereka lebih memilih membayar langganan streaming tanpa iklan agar dapat menikmati program favorit tanpa adanya gangguan dari iklan. Tidak seperti saat menonton televisi di layar kaca yang ada iklan di setiap sesinya. Layanan streaming ini membuat perusahaan tumbuh tanpa pemasukan dari iklan. Guna mempertahankan eksistensinya, pemilik stasiun TV berpikir keras untuk membuat inovasi-inovasi baru agar stasiun televisinya bisa terus eksis hingga saat ini.
Pemilik stasiun televisi dituntut untuk mengikuti perubahan perilaku audiens. Perubahan karakteristik perilaku audiens membuat perilaku audiens dalam mengkonsumsi konten dalam media pun berubah. Namun sulit ditentukan apakah perubahan sikap audiens ini diakibatkan oleh disrupsi teknologi atau justru sebaliknya. Eksistensi televisi sendiri sudah bertahan sekitar 1 abad semenjak televisi itu ditemukan, yaitu tahun 1900-an. Dari situlah muncul stasiun televisi milik pemerintah. Muncul juga stasiun televisi yang merupakan korporasi dari media radio. Di era 70-an, stasiun televisi negara-negara maju mulai bersaing ketat di bidang pertelevisian. Sementara di Indonesia masih dikuasai oleh stasiun televisi milik pemerintah. Di era itu, stasiun televisi swasta belum boleh diizinkan karena pertimbangan politis. Maka dari itu, pada masa itu televisi digunakan sebagai media propaganda pemerintah. Televisi swasta sendiri baru dapat berdiri setelah pemohon izinnya adalah putra-putri serta kerabat dekatnya Presiden Soeharto. Dimulai dari berdirinya RCTI, TPI, dan Indosiar. Stasiun televisi berkembang terus hingga mulai banyak stasiun televisi saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih banyak atas penjelasan yang cukup banyak dari teman-teman sekalian. Yang kesimpulannya adalah perkembangan televisi tentunya mengikuti perkembangan teknologi juga, yang pada awalnya televisi hanya menampilkan gambar dan suara yang memiliki kualitas rendah, tapi saat ini televisi sudah bisa dinikmati dengan hasil gambar yang tajam, warna yang indah, serta dengan adanya aplikasi untuk streaming melalui internet. Menyaksikan siaran televisi tidak hanya bisa di rumah, namun bisa di mana saja dan juga kapan saja. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1 tentang sejarah perkembangan televisi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.